Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kepala SMA, SMK, SLB, se-Kabupaten Halmahera Selatan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Saya menyampaikan selamat berjumpa dalam sesi sharing dan penyamaan persepsi terkait dengan peran kami sebagai pengawas pendamping satuan pendidikan terhadap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, baik SMK, SMA, maupun SLB. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi untuk kita menyamakan persepsi bersama dalam rangka membangun sinergitas, kolaborasi dalam menciptakan ekosistem satuan pendidikan yang sehat, yang kondusif, yang partisipatif, yang kolaboratif, dan sinergis. Nah, baik Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah yang luar biasa, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan terkait dengan tugas pendampingan pengawas sekolah terhadap satuan pendidikan. Sehingga seluruh kepala sekolah memiliki informasi yang cukup, informasi yang komprehensif, informasi yang benar terkait dengan bagaimana sesungguhnya hubungan kemitraan, kolaborasi antara pengawas sekolah dengan satuan pendidikan. Dalam ini kepala sekolah dan guru. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah yang luar biasa, saya akan share informasi terkait dengan pendampingan pengawas sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita samakan persepsi ya terkait dengan siklus pendampingan pengawas sekolah terhadap satuan pendidikan, di mana informasi ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh kepala-kepala satuan pendidikan, baik SMA, SMK maupun SLB. Bapak Ibu sekalian, tugas pendampingan pengawas sekolah itu didasarkan pada Perdirjen 4831 tahun 2023, di mana siklus pendampingan pengawas sekolah terdiri dari empat tahapan. Ya, ada tahapan, ada kegiatan dan output atau luaran. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa tahapan pertama daripada siklus pendampingan adalah perencanaan pendampingan. Nah, Bapak Ibu, khusus sekolah-sekolah binaan saya maupun sekolah-sekolah binaan teman-teman pengawas yang lain, pasti masih ingat
Ketika dulu kami mendatangi, baik secara langsung maupun melalui media, seluler, ataupun Zoom, adanya wawancara antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah terkait dengan potret kinerja sekolah 3 tahun terakhir. Ya, dari hasil wawancara tersebut, maka pengawas sekolah menyusun program rencana pendampingan. Ya, dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara tersebut, maka sekolah-sekolah dampingan itu dikategorikan menjadi ada yang prioritas utama, menengah, dan akhir. Nah, sekolah-sekolah yang memiliki potret kinerja yang rendah akan ditempatkan pada posisi prioritas utama. Begitu juga selanjutnya yang sudah cukup baik, sedang, dan sudah baik akhir. Itu adalah tahapan pendampingan pengawas sekolah dalam menyusun program rencana pendampingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah hebat, Halmahera Selatan. Di tahapan kedua ini, Bapak Ibu sekalian, pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan. Ya, ini. Ya, pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan. Apa yang menjadi teknis daripada tahapan tersebut? Yakni mendiskusikan penyusunan RKS, baik RKS BOSP maupun BOSDA. Ya, jadi pengawas wajib hadir dan sekolah harus terbuka dan mau menerima kehadiran pengawas dalam pendampingan penyusunan RKS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, BOSP, dan BOSDA. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Ini. Pengaplikasian metode pendampingan dalam mendampingi kepala sekolah menyusun RKS. Nah, pada tahapan ini Bapak Ibu sekalian, pengawas sekolah mendampingi sekolah dalam menganalisis rapor pendidikan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Agar sekolah dapat merencanakan program perencanaan sekolah berbasis data. Data rapor pendidikan Bapak Ibu sekalian adalah data primer dalam penyusunan RKS, BOSP maupun BOSDA. Adapun data-data yang lain seperti adanya analisis kebutuhan need assessment dari bidang-bidang di sekolah, wakasek-wakasek, pembina-pembina, dan lainnya, atau di kejuruan kajur-kajur, itu juga termasuk data primer. Tetapi dalam perencanaan berbasis data, data primer utama adalah hasil analisis rapor pendidikan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Prosedur dalam melakukan analisis rapor pendidikan melibatkan seluruh ekosistem sekolah, terutama guru, tenaga kependidikan, dan komite yang didampingi oleh pengawas sekolah, Bapak Ibu sekalian. Teknis atau metode dalam melakukan analisis bersama ini dilakukan secara kolaboratif dan teamwork. Jadi, sekolah harus diberikan pemahaman, seluruh tim harus diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana membaca rapor pendidikan, panduan rapor pendidikan, capaian rapor pendidikan, rekomendasi umum rapor pendidikan, rekomendasi prioritas rapor pendidikan. Seluruh
warga sekolah harus memahaminya, Bapak Ibu sekalian. Guru harus paham sehingga di dalam tim dia bisa bekerja untuk melakukan analisis. Nah, pengawas sekolah berkewajiban apabila sekolah itu belum pernah melakukan analisa perpendidikan dalam menyusun RKT dan RKS, maka pengawas sekolah akan memberikan yang namanya mentoring atau training menyusun. Melakukan simulasi penyusunan RKT dan RKS berdasarkan analisis rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk Halmahera Selatan, saya memberikan apresiasi kepada Kepala SMK Negeri 6 Halmahera Selatan, Desa Indong, Kecamatan Mandioli Utara, Bapak Rizwan Siraju, yang telah melakukan kegiatan rapat kerja penyusunan RKS, BOSP, dan BOSDA. Berdasarkan analisis rapor pendidikan yang dilakukan secara kolaboratif. Dan juga saya mengapresiasi adanya sekolah-sekolah lain yang juga telah melakukan. Namun perlu Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah hebat, penyusunan RKS, BOSP, dan BOSDA tidak sekedar formalitas. Apa maksudnya tidak sekedar formalitas? Artinya dilakukan, tetapi tidak melalui prosedur dan mekanisme yang sebenarnya. Seluruh teamwork yang terlibat dalam penyusunan RKS ini harus memahami benar bagaimana membaca rapor pendidikan, bagaimana melakukan analisis, bagaimana menyusun RKT, dan bagaimana memindahkannya ke RKS. Dan juga tak kalah penting adalah mereka memahami kode-kode referensi kegiatan BOS reguler. Sehingga mereka bisa menentukan mana kegiatan-kegiatan yang didanai oleh kegiatan BOS reguler. Kode-kodenya berupa penomoran-penomoran, kemudian berupa standar nasional pendidikan, itu mereka paham. Sehingga bisa mereka menentukan program tersebut. Nah, hasil dari tim kerja ini, Bapak Ibu sekalian, ya, itu melahirkan dokumen program kerja, yaitu RKT dan RKAS PBD. Kenapa disebut PBD, perencanaan berbasis data? Karena berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan. Dokumen ini kemudian hasil kerja dari dokumen ini sebelumnya dikerjakan oleh tim-tim kecil. Karena setiap indikator daripada rapor pendidikan itu dibagi menjadi tugas-tugas kelompok-kelompok kecil atau tim-tim kecil, dan terakhir digabungkan untuk difinalisasi dan dipresentasikan dan diboboti secara bersama-sama. Setelah disepakati, maka kedua dokumen tersebut di print out, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, disahkan oleh kepala sekolah, dan mengetahui pengawas binaan dan komite sekolah. Nah, jika ada sekolah yang melakukan penyusunan RKS tetapi tidak melalui prosedur ini, maka perlu untuk melakukan refleksi kembali sehingga ke depan bisa lebih baik. Kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian bagi sekolah-sekolah yang belum melakukan rapat kerja penyusunan RKS PBD, BOSP, dan BOSDA. Nah, baik, saya akan tunjukkan sedikit Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan contoh ya
SMA 36. Ada beberapa sekolah yang sudah lakukan dan menghasilkan uh, hasil dokumen perencanaan berbasis data berupa RKT dan RKS. Saya tunjukkan ada SMK 6, SMK 30, SMA 36 dan SMA Negeri 1 Halaman Selatan. Saya tunjukkan SMK 36 ya. Atau ya, SMK 36 dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekedar kita berbagi informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh tim kerja dalam penyusunan RKT dan ARKAS, mereka harus sudah membaca panduan karena rapor pendidikan ini begitu di-download, maka seluruhnya di-share ke seluruh warga sekolah, terutama Dewan Guru dan tenaga pendidikan, serta komite dan pengawas sekolah. Kemudian mereka diajak untuk membaca capaian, ya, capaian hasil rapor pendidikan berdasarkan analis asesmen nasional, ya, dengan teknik penilaian data melalui asesmen ketuntasan minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini. Mereka harus diberikan pemahaman, pengetahuan sehingga mereka tahu apakah sekolah memiliki capaian yang baik ataukah turun. Seperti ini contoh, ya. Misalnya kurang mengalami penurunan dari tahun 2024 turun 2025, ya. Ini. Oke. Kemudian mereka juga diarahkan untuk melihat rekomendasi secara keseluruhan berdasarkan hasil capaian tersebut. Setelah mereka memahami, mereka diajak untuk melihat lagi rekomendasi prioritas. Ya. Nah, rekomendasi prioritas untuk SMK 6 ini ada 12 butir kalau tidak salah. Ya, 12 butir. Ya. Inilah yang menjadi dasar teman-teman tim kerja di Satuan Pendidikan untuk menyusun RKT. Nah, inilah RKT, tampilan RKT dari SMA 36, ya. Jadi mereka akan mengetahui dan menentukan program mana yang dibiayai dan mana yang tidak dibiayai oleh dana BOS. Karena mereka tahu dari sini. Ini kegiatan BOS reguler, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kegiatan BOS reguler. Ini Bapak Ibu. Oke. Mereka juga tahu dari mana informasi-informasi yang bisa diperoleh melalui ruang GTK. Mereka juga tahu ini. Ya. Dan inspirasi kegiatan, kegiatan benahi, ya, mereka juga paham. Sehingga bisa mereka memindahkan ke RKT. Rencana, sorry. Mereka bisa menentukan mana kegiatan BOS reguler, mana yang tidak dibiayai oleh BOS reguler. Ya, oke. Dengan demikian mereka akan bisa memindahkannya ke lembar kerja ARKAS. Ya, lembar kerja ARKAS. Ya.
Ini contoh ya, salah satu contoh dari ini ya, contoh SMK SMA 36 ini. Seluruh pembiayaan-pembiayaan daripada kegiatan mereka sudah tentukan, apa-apa yang dibutuhkan pun mereka sudah tahu, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini contoh, salah satu contoh, ya, ya. Misalkan salah satu belanja, ya. Nah, misalnya pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, mereka juga memahami bahwa kode belanja, kode referensi di dalam kegiatan bos reguler itu mereka juga paham. Sehingga mereka bisa mengetahui kode nomornya dan standarnya. Dari 8 standar masuk pada standar PTK. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika ada sekolah yang tidak menyusun RKAS, PBD, BOSP, BOSDA, tidak berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan seperti ini, maka kami dari pengawas sekolah memberikan saran agar bisa dilakukan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan bagi yang belum, segera kita mari bersama-sama kita memulai. Ya, mari kita mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen transparansi, akuntabel, dan efektif. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan, pemimpin transformatif, maka perlu menjadi lokomotif atau penggerak daripada seluruh gerbong di sekolah dalam melakukan perubahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, dokumen ini setelah dilakukan finalisasi dan disepakati, maka ditandatangani oleh pengawas binaan, komite sekolah, dan kepala sekolah. Ya, sebagai bukti otentik bahwa sekolah telah melaksanakan penyusunan RKAS, PBD, BOSP, BOSD berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan sebagai sumber data primer. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian kegiatan didokumentasi sebagai bahan pelaporan pengawas sekolah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ketua komite tidak sempat menandatangani, tidak masalah, cukup pengawas binaan. Ya, pengawas binaan menandatangani. Karena pengawas binaan sebagai pendamping satuan pendidikan, maka beliau wajib mengetahui kegiatan penyusunan RKAS, BOS PBD, BOSP, dan BOSDA setiap satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan lagi terkait dengan surat dari Dinas Pendidikan yang kita harus pahami bersama. Ya, karena saya melihat beberapa sekolah melaksanakan rapat penyusunan RKS tidak melibatkan pengawas sekolah. Ini bukan saya salahkan, tetapi sekedar mengingatkan bahwa pengawas sekolah dan satuan pendidikan adalah mitra yang harus bisa berkolaborasi secara sehat, sinergis, dan kolaboratif. Nah, surat dari Kepala Dinas Pendidikan ini ditujukan kepada kepala-kepala sekolah dan seluruh kepala cabang dinas. Ya, terkait dengan Permendikbud nomor 8 2025 terkait juknis pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan, bantuan dana BOS, ya. Kemudian terkait penyusunan ARKAS, ya, RKS dan Renkas, BOSDA, ya.
Pergub 13 2025. Ya. Nah, menginstruksikan Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya instruktif, Bapak Ibu. Perintah. Ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus pahami, ini adalah perintah dari Dinas Pendidikan, dari Kepala Dinas Pendidikan. Bukan sekedar saran, arahan, ataupun usulan. Tapi ini adalah instruksi. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perintah. Apa perintahnya Bapak Ibu? Kepala-kepala sekolah, SMA, SMK, SLB, negeri maupun swasta, segera. Jadi Bapak Ibu, sifatnya segera. Sejak surat ini Bapak Ibu terima. Menyusun RKAS BOSP reguler dan RKA Renkas Bosda tahun anggaran 2026. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak mengindahkan instruksi ini. Kemudian bagi satuan pendidikan sekolah-sekolah penerima Bosda khusus yang swasta yang di tahap pertama belum menerima tahun ini juga harus menyusun karena di tahun 2026 akan menerima. Dalam penyusunan RKS BOSP reguler dan Renkas RK dan Renkas Bosda harus sesuai dengan tahapan dan juknis yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa juknis ini adalah turunan dari peraturan yang lebih rendah daripada peraturan yang lebih tinggi. Nah, kami pengawas sekolah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan menteri dan perdirjen. Untuk apa? Untuk mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun RKS, BOSP, dan BOSDA. Nah, surat KADIS ini pun berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Ini yang harus kita samakan persepsi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita lewati ya, bahwa penyusunan dokumen RKS, BOSP maupun Renkas itu disesuaikan dengan jumlah peserta didik sebagai penerima dana. Oke, jadi sekolah-sekolah yang data siswanya belum relevan atau belum akurat, maka perlu diperiksa kembali. Ya. Nah, poin ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kepala Camat Dinas dan pengawas sekolah. Bapak Ibu perhatikan. Memantau penyusunan RKS, BOSP, reguler, dan RK Renkas Bosda tahun 2026. Dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kata memantau ini Bapak Ibu, bukan sekedar datang dan melihat, tetapi mendampingi, memberikan penguatan, dan memastikan bahwa seluruh rangkaian proses penyusunan RKS, BOSP, dan Renkas Bosda itu sesuai dengan juknis dan prosedur. Selain itu, pengawas juga menandatangani hasil daripada dokumen RKS, RKT dan RKS, dan berita acara kegiatan penyusunan RKS, BOSP, dan Bosda. Ya. Nah, kemudian nanti tim BOSP dan Bosda Provinsi akan melakukan review, akan melihat kembali hasil daripada
RKS dan Ringkas yang Bapak Ibu sudah susun. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu cermati secara komprehensif dan bijaksana. Terkait siklus penyusunan RKS BOSP, ya, Bapak Ibu lihat. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh satuan pendidikan? Mengunduh rapor pendidikan. Guna melihat apa? Guna melihat rekomendasi umum dan prioritas sebagai dasar penyusunan program perencanaan berbasis data, Bapak Ibu sekalian. Ya, susun RKT, RKS berdasarkan prioritas dan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan dan melibatkan warga satuan pendidikan, cabang dinas, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak Ibu, ini menggunakan kata dan, bukan atau. Artinya, kalau kata dan berarti dalam penyusunan RKT dan ARKAS ini, wajib pengawas itu hadir mendampingi. Kalau atau berarti tidak hadir pun tidak masalah. Ya, salah satu dari cabang dinas, komite sudah hadir, oke. Ya, dan perlu diingat bahwa tugas pendampingan perencanaan program sekolah berbasis data itu ada tugas pokok pengawas sekolah berdasarkan Perdirjen 4831 tahun 2023. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu, tim kerja akan melakukan kegiatan ini. Ya. Ini. Jadi, silakan sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam penyusunan RKT, kemudian ARKAS. Nah, mereka pasti memahami. Inilah yang disebut dengan manajemen partisipatif. Manajemen yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian rincikan anggaran. Masukkan barang dan jasa yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Nah, tadi saya sudah tunjukkan. Guru-guru dalam tim-tim kerja sudah melakukan, menyusun rencana anggaran, ya, menentukan biayanya, menentukan barangnya, menentukan sumber daya lainnya yang terlibat atau diperlukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, oke, ini seluruhnya sudah. Kemudian finalisasi. Nah, review dan diskusikan draft ARKAS dengan pemangku kepentingan sekolah untuk finalisasi. Siapa pemangku kepentingan tadi, Bapak Ibu? Warga sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak Ibu sekalian. Ini finalisasi. Dan kita sudah lakukan di beberapa sekolah. Saya dengan Pak Lutfi Nur sudah lakukan di beberapa sekolah tahapan-tahapan ini. Ya, untuk saya SMK 6, SMA 36, dan SMA Negeri 1 Palmares Selatan. Sudah dilakukan finalisasi dan penandatanganan hasil dokumen RKT dan ARKAS. Bapak Ibu, sebagai pengalaman, ternyata dengan pola-pola kerja kolaborasi seperti ini, seluruh komponen sekolah, guru, tenaga kependidikan seluruhnya sangat antusias. Ya, begitu juga kepala-kepala sekolah juga sangat antusias. Ya, walaupun pertama kali dilakukan, tetapi ini menjadi titik starting awal, langkah perdana untuk memulai sebuah perubahan yang lebih baik sebagai pemimpin transformatif, pemimpin perubahan yang memiliki komitmen kuat, komitmen tinggi untuk melakukan upaya-upaya pembenahan step by step, tahap demi tahap, untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang sehat, yang kondusif, yang kolaboratif, yang partisipatif, yang demokratis, dan tentunya sinergis. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian berita acara Bapak Ibu sekalian.
Jadi ada berita acara yang harus ditandatangani juga oleh komite, ya, dan kepala sekolah. Kepala sekolah, komite dan pengawas sekolah, ya, ada berita acara. Nah, ini saja ada untuk dokumen arkasnya, ya, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ditandatangani seperti ini, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan penyusunan arkas, ya, hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar kita lakukan sesuai dengan juknis, sesuai dengan standar operasional prosedurnya, sehingga melahirkan suatu program sekolah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan masalah di sekolah. Karena berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil ini setelah direvisi atau direview oleh tim BOS provinsi, maka akan masuk ke aplikasi, ya. Nanti saya akan tunjukkan aplikasinya. Nah, kemudian untuk BOSDA pun tidak berbeda, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk BOSDA pun tidak berbeda, Bapak Ibu. Kalau ada perencanaan atau program-program yang tidak dapat didanai di kegiatan BOS reguler BOS P, bisa dimasukkan ke sini, Bapak Ibu sekalian, pada RKA dan Rengkas BOSDA. Ya, juga sama Bapak Ibu sekalian. Ya, penyusunannya harus didampingi dan dipastikan dipantau langsung oleh pengawas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, pengawas sekolah. Karena kami sebagai pengawas sekolah juga punya kebutuhan untuk melaporkan dalam kegiatan kinerja pengawas sekolah di program pengolahan kinerja pengawas sekolah. Juga kami diminta oleh kepala dinas untuk melaporkan hal ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memulai sebuah perubahan dengan menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun sekolah. Kami pengawas bertugas bukan untuk mengintimidasi atau menginvestigasi, tetapi tugas pengawas sekolah melalui kegiatan melalui metode mentoring, training, coaching, fasilitasi, dan konsultasi. Jadi kami sebagai mitra yang konstruktif dan produktif bagi upaya sekolah untuk membangun atau menciptakan ekosistem sekolah yang berkualitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini tahapan akhir daripada seluruh rangkaian daripada penyusunan RKAS BOSP dan RKA Renkas BOSDA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kembali ke sini. Nah, kemudian siklus yang ketiga Bapak Ibu. Pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh program yang sudah didistribusi ke Arkas BOS, baik BOS P maupun BOSDA, pelaksanaan kegiatannya pun kami harus turun memastikan bahwa apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ya, saya contohkan misalkan di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan. Ada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang bekerja sama dengan DPKAD, Polres, dan instansi lain dengan moda daring, di mana di Arkas BOSP itu ada penganggaran pembelian aplikasi Zoom berbayar sebagai perangkat yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan daring. Bisa kegiatan pembelajaran daring, webinar daring, dan seterusnya. Nah, saya akan turun untuk memastikan apakah sekolah sudah membeli dan memanfaatkannya pada kegiatan tersebut atau tidak. Nah, ini pun kita melakukan monitoring, melakukan diskusi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan-hambatan, berbagai kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah, dan kemudian secara bersama-sama
mencari solusi untuk penyelesaian. Dan hasil pendampingan untuk melihat pelaksanaan kegiatan ini pun dilaporkan kepada kepala dinas. Dan tahap yang terakhir daripada seluruh rangkaian siklus pendampingan pengawas sekolah dalam 1 tahun adalah membuat laporan pendampingan. Nah, kami pun akan turun melihat ada hal-hal yang masih kurang, ada data-data yang diperlukan, kami akan meminta kepada sekolah untuk dimuat di dalam pelaporan hasil pendampingan satu pendidikan dalam 1 tahun. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tugas kami sebagai pengawas sekolah. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah menyusun ya RKT, menyusun RKAS, kemudian RKA dan Renkas, RKAS BOSP dan RKA Renkas Bosda, maka kami dari pengawas sekolah di Halmahera Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Selanjutnya bagi kepala sekolah yang belum melaksanakan kegiatan penyusunan berdasarkan surat instruksi ya dari Kadis ini, maka perlu kami sampaikan untuk segera sebelum akhir Desember ya. Nah, ini SMK SMK 6 punya ya. Ini kebetulan pengawas komite tidak ada, tapi ditangani oleh pengawas ya. Nah, sekolah dan kepala sekolah ya. Ada SMA 1 punya, tapi saya belum bisa share ya karena masih dalam bentuk dokumen hard copy. Nanti akan dikirim ke saya dalam bentuk soft ya sebagai lampiran dalam pelaporan nanti. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat Kabupaten Halmahera Selatan, SMA, SMK, dan SLB. Saya mengajak kita semua, marilah kita bergandeng tangan, ya, berkolaborasi untuk menciptakan sekolah berkualitas, ya, dalam mewujudkan layanan pembelajaran bermutu bagi semua, baik layanan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan dan manajemen partisipatif suatu tata kelola sekolah yang melibatkan seluruh komponen dalam ekosistem sekolah, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang idealnya bisa bergandeng tangan, berkolaborasi, bersinergi, ya, ya, secara sehat, kondusif, dan tentunya pada akhirnya kita harapkan bisa melahirkan, ya, layanan pembelajaran yang bermutu bagi semua, bagi murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat Kabupaten Halmahera Selatan, SMA, SMK, dan SLB Kabupaten Halmahera Selatan. Saya mohon maaf, video ini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi sekedar untuk kita berbagi informasi, untuk menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama bagi sebuah semangat perubahan untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Salam kolaborasi.